Ya, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama Emak Ami ya, Caryati Ami ya. Salam sejahtera ya. Salam sehat selalu. Saya bersyukur di pagi yang indah ini saya mau sedikit ya bertukar pengalaman maupun berbincang-bincang ya, melewati YouTube ya, berbagi pengalaman ya. Apa kabar semuanya? Mari kita semuanya mau belajar ya. Keberadaan kita ya, belajar di dalam kehidupan kita ya. Saya di sini mau belajar mengungkapkan ya, saya pribadi yang saya rasakan, dan apabila ada yang sama kisahnya, ada yang sama seperti yang saya rasakan ya, dan saya minta maaf sebelumnya. Kemarin saya berbicara tentang bagaimana anak-anak dan menantu-menantu supaya baik kepada kedua orang tua ya, masing-masing ya, saling menghargai, saling menghormati ya. Maka itu sebab itu mengatakan, firman Tuhan mengatakan hormatilah kedua orang tuamu ya, itu ada hukumnya. Dan di sini saya mau belajar persaudaraan antara kakak dan adik ya, yang sering sekali sekarang banyak terjadi maupun banyak dirasakan ya. Ya maaf banget, ada yang iri karena mungkin anak yang sulung itu karena dia sudah punya kesulungan, maka dia akan mengatakan kepada adik-adiknya, adiknya harus nurut. Tapi kadang-kadang anak sulung itu iya, kalau dia lebih baik dari adiknya bisa menjadi contoh. Tapi kalau tidak lebih baik dari adik-adiknya sehingga ada ketegangan ya, ada perselisihan ya, apalagi dengan mendidik anak ya, kita nggak boleh pilih kasih ya. Bahkan keburukan anak yang satu, keburukan anak yang lain dari kakak beradik ini, orang tua harus pandai, jangan mengadu dombakan mereka ya, sehingga hidupnya akan rukun, saling mengasihi, saling menyayangi, saling memperhatikan di antara kebutuhan yang satu dengan yang lain. Contoh misalnya si sulung ini, dia karena besar terlebih dahulu, maka dia pasti berjuang lebih banyak untuk adik-adiknya ya. Nah, adik-adiknya ini ya, sedikit banyaknya pasti sudah merasakan kasih sayang dari kakaknya sewaktu dia belum dewasa, sewaktu dia belum bisa bekerja ya. Ibaratnya kalau anak kecil itu kan harus dituntun, harus dirawat, harus dimandiin, harus disuapin ya. Kalau yang sekolah juga harus diajarin. Kalau mereka belum mengenal huruf, adik-adiknya pasti kakaknya akan mengajarinya. Maka dari situ kalau kita telusuri ya,
ya kita harus saling menghargai, ya menghargai kakak yang lebih tua, ya bahkan kakaknya juga jangan mentang-mentang paling tua dia kayak benar sendiri, mau menang sendiri, ya maka di sini harus saling pengertian, ya satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menyayangi, ya syukur-syukur kalau yang hidupnya di kota, ya itu pasti kalau hari Minggu, malam Minggu kumpul di rumah orang tuanya, maupun yang kalau gajiannya setiap malam Minggu mereka akan berbagi, ya dengan penuh kasih mesra, dengan penuh keikhlasan, sehingga tidak ada rasa iri, ya makanya kita harus selalu bersyukur seberapapun hasil kita, pekerjaan kita, ya sebab manusia itu tidak sama, ya ada yang rezekinya misalnya kerja lulusan sama, kok yang ini misalnya rezekinya dipakainya di tempat yang bayarannya lebih besar, misalnya kalau yang ini adiknya sama kok lulusannya, kok dipakainya gajinya mungkin lebih kecil. Makanya kita harus bersyukur, ya mengucap syukur sama yang pencipta, sama Tuhan, sama Allah, supaya seberapapun rezeki kita disyukuri, maka akan hasilnya akan baik, ya daripada yang rezekinya banyak tapi tidak didapat dengan boleh dibilang, ya jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan ataupun kebahagiaan ataupun kekayaan, ya maka yang kita rasakan, ya kalau kita berserah sebelum bekerja, kita udah berdoa terlebih dahulu, minta penyertaan Tuhan, ya sehingga tangan-tangan kita nih yang rajin, Tuhan pasti akan memberkati dengan luar biasa, ya kita mengucap syukur semua apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ya maka dari itu mari yang kita punya kakak, yang kita punya adik, jangan lupa bersilaturahmi, ya syukur-syukur kalau di hari raya kita ngumpul di rumahnya kedua orang tua, ya walaupun sesibuk apapun beri kesempatan, cari kesempatan, waktu-waktu yang momen-momen yang harusnya kita berkumpul, ya kita berkumpul, Lebaran ataupun Natalan ataupun hari-hari besar lainnya, ya kita wajib bertemu dengan kedua orang tua kita kalau masih ada, ya kalau nggak ada ya kita reuni lah. Kalau di tempat yang tua terus, misalnya kok di tempat yang tua terus gitu, kenapa nggak di tempat yang di adik-adiknya, ya itu boleh, ya boleh digilir, misalnya tahun ini kumpul di rumah orang tua, tahun depan di rumah kakak yang sulung, terus selanjutnya sampai ke yang muda-muda, ya maka itu akan menjadi contoh bagi generasi kita penerus, saling menghargai, saling pengertian, mengasihi, saling memberi, ya kalau yang sudah rezekinya banyak boleh menolong adik-adiknya, saudara-saudaranya sebelum menolong keluar dari lingkupan keluarga kita tolong dulu saudara kita, ya misalnya yang punya kantor, ya ada di bagian apa, ya misalnya anak-anak saudara kita ada yang belum punya pekerjaan, kita kasih percaya,
kita tuh jangan selalu mikir yang negatif ya. Kita jalani dulu di dalam doa ya, kita bawa dalam doa, kita kasih kepercayaan, dan supaya orang yang kita kasih percaya itu juga akan sungguh-sungguh melakukan tugasnya, melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau kita dalam rumah tangga kita sudah ditanam dengan kejujuran ya, tepat waktu, jangan sampai korupsi uang sih enggak, korupsi waktu ya. Dari yang kecil kita mau belajar dari rumah ya, semua belajar dari rumah. Kalau kedua orang tuanya mendidik dengan benar ya, baik itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, anak-anak kita wajib kita didik ya. Di pagi hari kita bangun bersama-sama, kita berdoa, sembahyang, minta penyertaan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Yang mau sekolah, yang mau bermain, yang mau bekerja, yang belum bekerja, bahkan kedua orang tua kita juga walaupun sudah menjadi orang tua, itu harus didoakan supaya menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana ya. Jadi tidak memilih anak yang baik, yang ini, anak yang ini kurang baik. Sebagai orang tua tidak boleh ya, karena itu semua adalah titipan dari Allah, dari Tuhan, yang harusnya kita bimbing di jalan yang benar ya. Ya, saya sangat merasakan ya persaudaraan saya dengan kakak-kakak saya, puji Tuhan baik ya. Ada yang cukup, ada yang kurang mampu ya, itu semua saudara ya. Jangan sampai dibanding-bandingkan ya. Ada kan nyanyiannya, ada nyanyiannya kan, jangan dibanding-bandingkan. Nah, semua orang punya masalah, semua orang punya kelebihan, semua orang punya kekurangan. Maka kalau kita sudah sadar di situ, kita saling melengkapi ya. Biarlah persaudaraan anak-anak saya, kakak beradik, supaya pada rukun ya. Apalagi kalau keluarga saya ini dilahirkan dari orang yang gak mampu, yang kurang mampu. Maka kalau kita ya menyadari, kita melihat ke belakang, yang dulunya saya tidak punya apa-apa, dari ketekunan saya